Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan menyoroti larangan BI ya untuk menggesek kartu 2 kali di mesin edisi maupun di komputer saya ke Pak Roy. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Abimanyu ya. Sebenarnya tidak efektif ya kalau itu dilarang karena bukan di kasir di komputer situ lah. Ternyata di edisinya pun juga bisa. Jadi kan kembali lagi kalau sesuatu yang kebenaran pasti akan muncul. Artinya begini ya. Ketika tidak edisi itu di swipe di cash register itu untuk mempercepat seperti tadi Pak Abimanyu bilang, mempercepat pelayanan dan sekaligus mengurangi faktor error. Kita tahu kasir itu bekerja 12 jam dari pagi sampai sore, kadang-kala ada shift, kadang-kala juga mereka ada long shift supaya dapat lembur. Nah, errornya itu bisa lebih besar ketika memasukkan satu persatu secara manual. Sudah antrinya lebih panjang, errornya lebih besar. Kemudian ketika ada kesalahan error itu berarti kan harus diverifikasi. Nah, verifikasi itu berarti pekerjaan tambah lagi. Nah, inilah hal-hal yang sifatnya sebenarnya nggak lebih mudah atau nggak lebih praktis. Kalau tadi itu agar difoto lagi seperti mau masuk gedung. Itu ya paling kita akan cari teknologi lagi yang seperti investasi itu. Lagi walaupun itu ya, investasi lagi dan sebagainya. Nah, ini yang kita sayangkan adalah kan ini sebenarnya nanti dampaknya bukan di retail saja, di restoran, di hotel. Bahkan di hotel kita tahu lain kali kartu kredit dipinjam untuk diakses di belakang layar, di belakang panggung. Mana konsumen tahu. Di luar pengawasan konsumen. Nah, bisa dibayangkan kalau semua opini nanti berkembang, sudahlah tidak usah menggesek lagi. Berapa besar biaya ekonomi yang terjadi? Penurunan omset, penurunan transaksi, penurunan industri. Tapi mungkin mungkin saya ke Bu Eni, tapi mungkin publik jadi beralih ke cash lagi ya, semuanya bayar cash. Berarti kontraproduktif dengan sosialisasi Bank Indonesia untuk gerakan non tunai dan cashless itu. Jadi kalau misalnya hanya sekedar persoalan tadi merchant supaya tidak mengurangi keantrian, ya sebenarnya secara teknologi kan bisa di-connecting kalau itu hanya persoalannya gitu. Tapi kan ini tidak sekedar itu, seperti kalau saya juga baru tahu tuh yang ahlinya IT kan seperti Pak Abimanyu, ternyata persoalannya justru kita kan kalau mendengar penjelasan Bank Indonesia itu kan yang di edisi itu sudah digaransi yang aman. Disegel. Ya. Nah justru itu sekarang persoalannya bagaimana pengawasan dan juga monitoring mesin-mesin edisi di semua merchant itu siapa yang mengawasi bahwa itu terjamin keamanannya. Berarti kalau justru di edisi pun itu memungkinkan terjadi kebocoran informasi tadi gitu kan. Nah, jadi ini kan sosialisasi ini kan yang harus betul-betul clear. Yang penting clear. Jadi kalau misalnya yang teknis sekali apa yang boleh dan nggak boleh itu seluruh merchant yang menggunakan itu mungkin dikumpulkan, dikasih penjelasan yang ini termasuk sanksinya. Nah, di samping itu juga ada law enforcement-nya. Jadi kalau sampai ada yang melanggar, itu betul-betul ada monitoring dan ada tindakan. Ini mungkin memang ada pengawasan khusus tidak Ibu bagi mesin-mesin edisi itu? Kalau setahu saya itu kan tidak ada suatu pengawasan ya untuk itu kan diserahkan kepada si merchant-nya itu sendiri. Ketika konsumen kan kita mengetahui siapa yang melakukan suatu pengawasan. Apakah memang ada suatu pengawasan khusus yang dilakukan oleh si vendornya tadi, oleh banknya, pada saat dilakukan di situ, gitu. Nah, karena ketika kita melakukan suatu transaksi, kita hanya menyerahkan dari kartu tersebut untuk dilakukan suatu transaksi, dan transaksi ini ada berapa nilai transaksi sebenarnya kan yang dibutuhkan dari retail kan itu, gitu. Jadi berapa transaksi yang dilakukan, kemudian dia ada approval kepada banknya bahwa bank untuk melakukan suatu pembayaran. Hanya sebatas itu sebenarnya, gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk apakah ini nanti bisa dikeluarkan, semuanya bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ya, apalagi ya di hotel itu ya bisa dengan ada bawa alat khusus malah lebih untuk mengkopinya begitu ya. Apalagi bahwa kartu itu dibawa oleh si petugas tanpa sepengetahuan atau tanpa pengawasan kita, penglihatan kita langsung gitu. Itu yang sangat riskan sebenarnya terjadi. Ya. Gitu. Ini tapi sudah kadung ini ya, sudah ada nih peraturan atau larangannya begitu Pak Roy. Jadi bagaimana nih nanti Pak Roy terpaksa harus menaati atau bandel aja? Prinsipnya sederhana bahwa apapun yang di dalam peraturan itu kan helikopter view-nya pasti baik dan bagus. Dan Aprindo dari kapanpun dan sampai kapanpun kita akan sejalan dengan pemerintah. Artinya kita juga sebagai pelaku usaha yang benar, yang juga kita akan lakukan yang terbaik. Tapi kan ini kita harus jadikan satu pembelajaran bahwa satu public figure atau satu public pejabat itu supaya tidak serta-merta mengeluarkan pernyataan yang sifatnya dapat mengganggu kepada ekonomi, kepada industri, kepada sektor. Dan multitafsir. Ini yang disayangkan. Dan ini sudah berkali-kali selalu ini ada pemirsa yang menelpon juga ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dan Pak Suwali, Bu.
Ya, di mana Pak? Di Depok Pak. Ya, silakan Pak. Nggak, saya mau tanya ya, ini jadi beritanya jadi sangat membingungkan ya. Dalam arti kami ini kan ada salah satu usaha ya, tapi dia pas kebetulan kita ada mesin edisi. Yang saya tanyakan ini kan masalah penggesekan 2 kali ya. Yang saya maksud itu kalau kita gesek itu biasa di mesin edisi itu kan kadang-kadang nggak timbul langsung keluar data itu ya, seperti debit atau apa itu ya. Kan kadang-kadang kita kembali lagi kita gosok sekali lagi, itu gimana itu ya kira-kira? Nah, itu kok tidak termasuk ya kalau tadi 2 kali karena beda lagi. Ini masalah edisi. Jadi yang dimaksud di larangan BI itu adalah 2 kali di mesin edisi, 1 kali, kemudian 1 kali di mesin kasir, komputer gitu. kasir. Maksud saya kalau kita ini kan hanya retail ya, jadi artinya pemberitaan ini nggak ini. Ya baik. Jadi Itu memang yang maksud, tampaknya belum ada sosialisasi yang mencukupi. Terima kasih Pak. Oh ya baik, masih. Iya, ini jadi menurut Anda seperti apa ini, haruskah peraturan ini dipending dulu sampai ada sosialisasi yang jelas? Iya, mekanismenya yang baik adalah kan pejabat publik ini menjadi hukum positif ya. Jadi harus menarik kembali pernyataannya dan mengklarifikasi kembali, mengundang lagi asosiasi pelaku usaha, akademisi, duduk bareng lagi, menyatu padukan lagi langkah, kemudian melakukan conference bersama, ya tentunya dengan teman-teman media apa semua, bahwa supaya masyarakat ini mengerti. Kayak tadi Bapak ini bingung dia, maksudnya edisi 2 kali itu karena jaringan loss, apakah itu termasuk ini? Nah itu semua pasti berpikir begitu. Kemudian juga macam-macam interpretasi, multitafsir. Bahkan masyarakat konsumen termasuk menggesek pun tuh nggak boleh. Nggak mau. Bahkan beberapa tadi sudah dapat laporan, beberapa yang karena dia bawa kartu kredit harus mesti gesek ini, akhirnya nggak jadi transaksi. Berarti ada ekonomi yang terjadi pengurangan, ada transaksi yang pengurangan. Nah ini kita harapkan adanya satu klarifikasi. Kita duduk bareng, Aprindo bersedia untuk sama-sama kita duduk lagi bersama dengan pejabat publik, BI, untuk kita klarifikasi. Sebenarnya kalau kita baca PBI-nya itu nggak ada masalah. Tujuannya juga jelas untuk perlindungan konsumen. Nah, tetapi ini kan ada satu mekanisme yang sangat-sangat teknis. Betul. Nah, teknis ini harus betul-betul paham, jelas, clear. Perlu dipraktekkan begitu ya di depan publik dalam sosialisasinya itu ada semacam misalnya infografis atau langkah-langkahnya itu yang jelas, yang nggak boleh mana, yang boleh gimana. Gitu. Baik, kita terima termasuk telepon lagi nih. Jenis itunya juga Mbak Rahma. Edisi yang tersegel, yang aman. Kita tidak tahu bahwa ada segel segala macam tadi dari Pak Abimanyu tahu. Kita terima kasih, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Syahril, Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak Syahril. Kebetulan saya ini seorang bankir ya. Saran saya mau Pak Roy, patuhi aja aturan Bank Indonesia itu. Itu untuk keselamatan para nasabah. Terus yang kedua, sebaiknya proses daripada gesek 2 kali itu harus dijabarkan sedemikian rupa. Sehingga pemakai kartu kredit atau debit itu bisa melihat apa yang maksudnya gesek 2 kali. Itu bisa dipampang di mana swalayan, di mana retail. Jadi si konsumer tahu, oh ini gesek 2 kali maksudnya ini. Terus yang selanjutnya saya minta pada Pak Roy ini, sebaiknya jangan membuat ini menjadi kusut, ya, dengan berbagai tanggapan-tanggapan yang seakan-akan, wah itu salah, ya. Jadi kembali saya sarankan, latihlah petugas Anda secara baik, setidaknya yang benar dalam melaksanakan tugas, sehingga dia tahu bagaimana caranya untuk menggesek itu, sehingga dia tidak perlu 2 kali, dan dia bisa memberikan saran kepada si konsumen, sehingga apa yang dimaksudkan Bank Indonesia itu ya sudah dikaji secara mendalam itu, ya. Jadi tidak hanya begitu saja langsung jebret keluar itu ya. Jadi kita harus patuhi ketentuan-ketentuan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya kebetulan bankir katanya. Ya, bankir. Ya seperti tadi saya katakan, pasti kita patuhi. Kita nggak akan ada masalah untuk melakukan apapun yang menjadi peraturan karena peraturan semuanya baik. Cuman kan ini komunikasinya yang kami harapkan diperbaiki karena sekarang sudah, ya kita tidak hanya di retail kan, bisa ini di restoran, di hotel. Simpang siur. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.